warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Yang terhormat kepada Bapak Taufan Maulani dan Bapak Sartono selaku dosen mata kuliah akuntansi pemerintah pusat dan daerah, kami dari kelompok 6 akan memberikan presentasi atau penjelasan tentang bab 10 dan bab 12 yang diberi judul bab 10 adalah PSAP 01 dan 11 serta bab 12 yaitu akuntansi rumah sakit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Ada saya, Diana Darobandadita, mahasiswa semester 7, jurusan administrasi publik, dan sebelah saya ada Aulia Regi Rahayu, mahasiswa semester 7, jurusan administrasi publik. Ini saya akan membacakan bab 10 tentang pedoman standar akuntansi pemerintahan atau yang disingkat dengan PSAP 01 dan 11. Pertama, kita akan membahas tentang tujuan PSAP 01. Yaitu PSAP 01 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Sedangkan ruang lingkup dari PSAP 01 dan 11 adalah laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis aktual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas laporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidan tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Jadi tanggung jawab laporan keuangan adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Lalu untuk informasi laporan keuangannya itu ada 3, yaitu penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur. Yang kedua dapat diverifikasi atau variability, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji. Ketiga, netralitas atau informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan yang terdapat dalam suatu laporan. Ada 5, yaitu 1 ada laporan realisasi anggaran, kedua ada laporan perubahan sal, 3 ada neraca, keempat ada laporan operasional, kelima arus kas, keenam lapra perubahan ekuitas, ketujuh catatan atas laporan keuangan. Dan setiap entitasnya itu menjanjikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali pada LHK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Selanjutnya perubahan salnya itu yang hanya disajikan oleh bendaharaan umum, negara atau daerah, dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Sedangkan selanjutnya ada yang dinamakan entitas pelaporan, di mana pengertiannya terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk entitas akuntansi itu ada pengguna anggaran atau pengguna barangnya yang sebagai entitas akuntansi yang kemudian diselenggarakan oleh akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan tersebut. Ada yang dinamakan konsolidasi yang mengartikan pembangunan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh satu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Dengan penyajian di konsolidasi ini disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Lalu konsolidasi dapat diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik seperti replica account. Namun demikian apabila eliminasi dimungkinkan maka hal tersebut diungkapkan dalam CA-LK. Dalam menyusun laporan kerja konsolidasian terdapat 7 cara, yaitu pertama ada menyusun LRA atau laporan realisasi anggaran, menyusun LO, ketiga ada menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan neraca saldo akhir, keempat ada laporan perubahan sal, kelima ada perubahan ekuitas, keenam ada laporan arus kas, serta membuat catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam PSAP ini juga terdapat BLU, di mana dia sebagai penerima anggaran belanja pemerintah, salah satu entitas akuntansi yang dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Peraturan Kemendagri nomor 63 tahun 2013 merupakan laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah. Dalam PPKD ini tuh ada 7 laporan keuangan, di mana ada LRA, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca, ada laporan operasional, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan untuk akuntansi rumah sakit ini berpedoman pada PSK atau SAK
SPK etap sebagai dasar namun tidak ada standar khusus industri dan menggunakan lampiran 03 SE nomor 02 Perdana Menteri tahun 2002 dengan isi pendahuluan, karakteristik usaha pemasakitan, penyajian dan pengungkapan LK di mana ada pedoman umum, komponen laporan keuangan dan pedoman pengungkapan, ilustrasi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan juga berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1981 garis miring Menteri Kesehatan garis miring SK tahun 2010. Dan juga acuan pelaporannya itu menggunakan PSAK 45 dan saat ini telah disusun PSAP BLU ataupun BLUD. Dan tujuan dari akuntansi rumah sakit ini itu untuk menyediakan informasi yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Juga dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi. Dalam laporan keuangan akuntansi rumah sakit itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, di mana di dalamnya ada laporan realisasi anggaran, ada neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan asal, laporan perubahan ekuitas. Untuk pihak eksternalnya, laporan keuangan rumah sakit BLU sesuai dengan pedoman akuntansi rumah sakit. Di antaranya ada neraca, ada laporan aktivitas atau operasi, ada laporan perubahan aset bersih, ada laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Dalam akuntansi rumah sakit ini ada neraca, di mana hadirnya neraca itu untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai bagaimana kemampuan rumah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan secara berkelanjutan untuk likuiditas dan solvabilitas serta untuk kebutuhan pendanaan eksternal. Selanjutnya ada laporan arus kas. Ini juga untuk menilai kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas, bagaimana sumber dana rumah sakit, bagaimana penggunaan dana rumah sakit, dan juga bagaimana kemampuan rumah sakit untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, di mana pemahaman yang paripurna atas keuangan laporannya itu disertai dengan lampiran analisis laporan keuangan, laporan aktivitas yang disajikan secara kooperatif, bagaimana BLU rumah sakit dalam menyajikan lampiran lain sesuai dengan kebutuhan. Ada keterbatasan laporan keuangan di dalam akuntansi rumah sakit, yaitu di mana dia itu bersifat historis, bersifat umum, tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran, sifatnya juga konservatif, bukan hanya bentuk hukumnya juga. Di akuntansi rumah sakit ini ada komponen aset, di mana hadirnya aset itu untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada rumah sakit. Selanjutnya di dalam akuntansi rumah sakit juga ada kewajiban, di mana kewajiban jangka pendeknya itu diselesaikan kurang dari 1 tahun. Di dalamnya ada utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, serta utang jangka pendek lainnya. Lalu ada juga kewajiban jangka panjang yang diselesaikan lebih dari 1 tahun, yaitu di dalamnya ada kredit investasi, pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini berupa hak residual yang tidak dibatasi bagian dari pemilik pemerintah dan harus dilaporkan sedemikian rupa. Selanjutnya ada pendapatan, di mana arus masuk bruto yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Ada penghasilan yang di dalamnya ada pendapatan usaha dan jasa layanan, pendapatan usaha rawat jalan, pendapatan usaha rawat darurat, pendapatan usaha rawat inap, hibah, pendapatan APBN, pendapatan usaha lainnya. Dan komponen ini tuh dipengaruhi oleh kegiatan utama, yaitu ada farmasi, penunjang medis, selisih kapitasi, selisih antar iuran yang diterima dalam pelayanan yang diberikan, umum, dan hasilnya itu diestimasi dengan andal. Dan yang selanjutnya ada beban, di mana pengungkapan rincian beban dan tambahan pengungkapannya itu untuk diestimasi. Beban yaitu ada beban layanan, beban umum dan administrasi, beban lainnya, dan beban rugi penjualan aset non lancar, beban kerugian penurunan nilai, serta beban kerugian lainnya.
Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa akuntansi rumah sakit ini juga memakai pedoman PSAP 01 dan 11. Namun akuntansi rumah sakit dibahas lebih mendalam menggunakan PSAK dan berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1981 /Menkes/SK tahun 2010 dan juga berdasarkan pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit yang di dalamnya ada komponen laporan keuangan yang sama dengan PSAP, namun dengan pembeda. Akuntansi rumah sakit itu memiliki laporan aktivitas operasi dan penghasilan komprehensif lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang PSAP dan akuntansi rumah sakit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.